Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lola Rahmadona, SPMSI, dosen tetap di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Dalam video ini, saya akan memaparkan praktik dan aktivitas pengajaran yang telah saya lakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya meyakini bahwa proses pembelajaran yang bermakna adalah proses yang melibatkan mahasiswa secara aktif. Oleh karena itu, saya senantiasa merancang pembelajaran berbasis student-centered learning dengan pendekatan yang interaktif, kontekstual, dan berbasis capaian pembelajaran. Perencanaan pembelajaran saya susun dengan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau yang kita kenal dengan RPS yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran program studi. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beragam metode, mulai dari ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, hingga pembelajaran berbasis proyek. Evaluasi pembelajaran saya lakukan secara berkelanjutan melalui penugasan, presentasi, praktikum, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Rubrik penilaian disepakati oleh dosen dan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan yang tertuang di dalam kontrak perkuliahan dan ditandatangani oleh dosen dan ketua kelas. Rubrik penilaian digunakan untuk menjamin objektivitas dan transparansi. Untuk itu, marilah kita lihat cuplikan video praktik dan aktivitas pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah studi kelayakan usaha agribisnis. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya pintu hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima pelajaran dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita masuk mata kuliah studi kelayakan usaha agribisnis, yang mana pengampu mata kuliahnya adalah saya, yang tentunya adik-adik semua sudah mengenal ya. Kita juga sudah sering bertemu dari semester sebelumnya, yang mana nama saya pasti sudah tahu semua, Lola Rahmadona, yang dikenal dengan Bu Ola gitu ya. Jadi dalam mata kuliah ini kita mempunyai muatan SKS sebanyak 3 ya, yang mana 2 SKS-nya itu teori, 1 SKS-nya praktikum. Nah, 2 SKS teori yang mana itu dilakukan dengan metode secara tatap muka selama 1 SKS 50 menit ya. Jadi kita teori di kelas itu ada kurang lebih selama 100 menit. Nah, nanti di dalam proses belajar mengajar tentunya kalian akan diberikan tugas. Ada tugas terstruktur selama 60 menit dan tugas mandiri 60 menit ya. Praktikum itu waktunya kurang lebih selama 170 menit. Nah, itulah beban kuliah kalian dalam 1 minggu pada mata kuliah studi kelayakan usaha agribisnis. Nah, dalam mata kuliah ini tentunya program studi memiliki capaian pembelajaran ya. Yang pertama terlihat di sini bahwasanya CPL pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu CPL yang kedua, teman-teman dituntut untuk menguasai pengetahuan kewirausahaan atau entrepreneurship, manajemen, ekonomi itu ada ekonomi mikro, makro, produksi dan pembangunan. Dan juga ada komunikasi agribisnis ya, pengetahuan aspek-aspek pertanian seperti aspek hulu, on farm dan hilir.
yang mana jika ini dikuasai maka kalian mampu memahami konsep-konsep bisnis dalam bidang pertanian secara up to date dan profesional. Ini CPL untuk yang kedua ya. Lalu CPL yang ketiga, teman-teman itu harus mampu menerapkan di sini pemikiran logis, kritis dan sistematis serta inovatif ya untuk pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu bidang kita adalah agribisnis. Lalu CPL yang keempat, teman-teman nanti harus mampu mengambil keputusan ya secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari hasil analisis informasi dan data. Lalu CPL yang terakhir, terampil dalam mengidentifikasi masalah, potensi, prospek, dan menganalisis ya untuk merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan dalam bidang agribisnis dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini adalah CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah studi kelayakan usaha agribisnis. Nah, dari CPL ini maka diturunkan CPMK, yang mana CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep studi kelayakan bisnis. Nah, CPMK pertama ini berkaitan dengan CPL 1 dan CPL 3 ya. Lalu yang kedua, CPMK kedua, mahasiswa diminta untuk mampu menilai kelayakan suatu investasi dari beberapa aspek non-finansial kelayakan agribisnis. Ada aspek pasar, aspek teknis, aspek keuangan, SDM, pendukung ya, dengan mandiri, jujur, peduli, dan tangguh. Yang mana CPMK ini merujuk pada CPL 2, 3, 4, dan 5. Lalu berikutnya, CPMK ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan studi kelayakan ya sebagai dasar pertimbangan mengelola kegiatan entrepreneurial. Yang mana CPMK ini merujuk pada CPL 2, CPL 4, dan CPL 5. Oke. Dan yang terakhir, CPMK keempat, mahasiswa diminta untuk mampu bekerja sama serta memiliki karakter entrepreneur leadership ya dalam mengelola kegiatan usaha agribisnis khususnya. Nah, CPMK ini merujuk pada CPL 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Lalu CPMK ini nanti juga akan diturunkan kembali ya menjadi sub CPMK. Nah, untuk itu nanti sembari berjalannya pertemuan per minggunya akan saya sampaikan sub CPMK per minggunya ya. Nah, berikutnya di dalam RPS ini diminta adanya pustaka. Jadi teman-teman semua harus mempunyai buku pedoman ya, boleh dibeli atau jika punya e-book silakan di-download ya. Teman-teman semua harus punya buku panduan ya. Nah, buku panduannya apa? Atau buku utama kita yang pertama itu dari Umar tahun 2000 ya. Judul bukunya Studi Kelayakan Bisnis, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Buku yang kedua Kasmir dan Jafar tahun 2003 dengan judul buku Studi Kelayakan Bisnis. Nah, beberapa sumber pustaka ini teman-teman boleh miliki salah satunya. Kalau ada hard copy bisa beli bukunya lebih baik, atau kalau tidak bisa membeli bukunya, jika disediakan online silakan di download e-booknya ya. Saya harap teman-teman semua mempunyai pegangan buku ya. Baik, oke, dosen itu saya sendiri ya, dosen pengampunya, dan mata kuliah prasyaratnya adalah ilmu usaha tani. Nah, pastinya ini teman-teman juga bisa masuk ke kelas ini yang pastinya sudah lulus pada mata kuliah ilmu usaha tani.
Oke, demikian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang namanya kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai indikator penilaian ya untuk nilai akhir. Nah, yang mana di dalamnya itu ada poin tugas, UTS, dan UAS. Nah, apakah teman-teman sepakat dengan kontrak yang saya berikan nanti, ataukah ada tawaran dari kalian semua? Yang pertama itu adalah nilai tugas, ya, tugas. Karena kita 3 SKS berarti ada praktikum ya. Yang kedua praktikum. Ketiga UTS. 4 UAS. Kehadiran tidak saya masukkan karena saya yakin teman-teman pastinya bertanggung jawab dengan perkuliahannya. Kan sudah perkuliahan orang dewasa ya, jadi nggak perlu lagi lah kayak seorang guru harus ngomong ke mahasiswanya, ke siswa-siswinya harus masuk bla bla bla. Enggak, itu balik lagi kepada kesadaran diri sendiri ya untuk menyelesaikan tanggung jawab. Oke, baik. Kita akan membuat kontrak perkuliahan. Yang pertama yaitu komponennya ada tugas, praktikum, UTS, dan UAS ya. Untuk UTS dan UAS ini kita tidak bisa mengganggu-gugat lagi karena sudah diatur ya. UAS itu berkisar antara 30 sampai 40%. UTS itu kalau nggak salah 25 sampai 30 ya. Nah, silakan teman-teman sepakati. Apakah UTS ini 30, UAS 35 ya? Nah, silakan sepakati sisanya untuk praktikum dan tugas. Kan ini baru 65. 65 artinya ada 35% lagi yang belum kita sepakati. Apakah praktikumnya 20%, tugasnya 15%? Sepakat? Sepakat ya? Oke. Jadi teman-teman sudah tahu besaran persentasenya. Nanti mohon diingat ya, karena ini menjadi komponen penentu nilai akhir ya. Ada tugas, ada praktikum, ada UTS dan UAS. Nah, yang mana nanti muatan persentase komponen nilai akhir ini akan saya masukkan ke kontrak perkuliahan menggunakan Microsoft Office Word. Nanti akan saya tanda tangani dan ketua ya. Ketua di sini Agikam. Ya. Nanti Agikam tolong tanda tanganin kontrak perkuliahan kita. Oke. Baik. Selanjutnya kita masuk materi ya. Kita masuk materinya. Nah, ini ya. Jadi dalam menilai kelayakan investasi suatu bisnis ada 5 kriteria. Oke. Yang pertama yaitu adalah kita akan menghitung nilai bersih atau yang disebut dengan NPV, Net Present Value ya. Lalu yang kedua, kita menghitung gross benefit cost of ratio ya, atau yang dikenal dengan gross B per C. Yang ketiga, kita akan menghitung net benefit cost ratio atau dikenal dengan net B per C ya. Yang keempat, kita akan menghitung internal rate of return atau yang dikenal dengan IRR. Tahu artinya apa? Tingkat pengembalian internal ya. Dan yang terakhir itu kita akan menghitung payback period atau jangka waktu pengembalian modal investasi. Baik. Nanti sembari aku menjelaskan, jika ada pertanyaan silakan instruksi dan angkat tangan ya. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali ya tentang materi
minggu lalu. Nah, pertanyaan pertama nanti yang bisa silakan angkat tangan ya. Ada berapa? Sebutkan beberapa aspek non finansial untuk menganalisis kelayakan bisnis. Ya, silakan Umu. Yang pertama itu ada aspek pasar, yang kedua aspek bisnis, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat ada aspek hukum, yang kelima aspek sosial dan lingkungan. Oke ya. Ada aspek pasar, aspek teknis, manajemen, hukum, oke, dan yang terakhir aspek sosial dan lingkungan. Ya, bisa dipahami? Jadi di dalam studi kelayakan bisnis itu ada dua penilaian ya, aspek non finansial dan aspek finansial. Yang non finansial terdiri dari 5 aspek. Yang finansial sebentar lagi nanti akan kita pelajari ya. Oke, pertanyaan kedua selanjutnya. Kenapa aspek pasar itu penting dinilai dalam studi kelayakan bisnis? Ibu, Oke, silakan bisa. supaya kita dapat mengidentifikasi suatu bisnis terkait permintaan, penawaran, dan pesaing atau kompetitor daerah tersebut. Iya, ya. Oke, bisa dipahami untuk aspek-aspek non finansial studi kelayakan bisnis? Bisa. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya yaitu studi kelayakan bisnis. Pada materi kelayakan investasi ya. Jadi sebelum kita masuk menghitung, terlebih dahulu kita harus paham mengenai discount factor ya. Jadi discount factor ini adalah alat bantu untuk memperoleh nilai masa kini dan masa mendatang. Oke, yang pertama kita akan menghitung NPV, Net Present Value ya. Nah, Net Present Value ini adalah selisih antara total present value dengan total present value biaya. Jadi NPV PV-nya manfaat dikurangi dengan PV-nya biaya. Nah, di sini ada indikator. Jika seandainya hasil atau nilai NPV itu lebih besar dari 0 atau sifat nilainya positif, maka usaha tersebutlah layak untuk dijalankan ya. Sebaliknya, kalau NPV itu bernilai negatif atau kecil dari 0, berarti usaha tersebut tidaklah layak ya. Oke, untuk memantapkan pemahaman, kita masuk contoh soal. Baik, coba ibu tanyain. NPV tadi nilainya 5.160. Oke, siapa yang nilai NPV ini lebih besar dari 0 ini kan? Artinya dia positif. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Silakan saya. Jadi apabila nilai NPV lebih dari 0 atau bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa bisnis layak untuk dijalankan. Lalu bagaimana jika dia negatif? Jika NPV bernilai negatif atau kecil dari 0, maka bisnis tersebut tidak layak untuk dijalankan. Oke, bisa dipahami? Oke, kita next lanjut menghitung gross B per C ya. Di sini kita akan melihat pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Gimana cara menghitungnya? Itu PV manfaat dikurangi dengan PV biaya. Jika dibagi, kan gross B per C tadi itu rumusnya PV manfaat dikurangi dengan PV biaya. Kecil dari 1 berarti tidaklah layak ya. Nah, ternyata setelah kalian hitung bagi hasilnya berapa? 1,374 ya. Apa artinya?
bisnis lah layak ya, karena dia lebih besar dari satu. Oke, bisa dipahami? Jadi bermainnya hanya di beberapa kolom ini saja. Jadi teman-teman semua harus paham nih bagaimana cara menghitung manfaat bersih, bagaimana cara menghitung PV manfaat dan PV di. Oke, bisa dipahami? Kalau NPV dia hasil kurang PV manfaat dikurang PV biaya. Kalau gross back PV manfaat dibagi ya dengan PV biaya. Jadi harus di notes dalam ingatannya, jangan sampai salah dalam menggunakan rumus. Net B per C rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dan manfaat bersih yang bernilai negatif. Seperti apa rumusnya? PV manfaat bersih yang bernilai positif dibagi dengan PV manfaat bersih yang bernilai negatif. Perbandingan PV manfaat bersih yang bernilai positif dan PV manfaat bersih bernilai negatif, sehingga diperoleh net B versinya 1,516. Di sini teman-teman lihat mana yang bertanda positif, mana tahun 1 sampai tahun ke-5. Nah, teman-teman jumlahkan nilainya sehingga diperoleh 15.160 ya. Ini adalah PV manfaat bersih yang bernilai positif. Yang negatif yang mana? Yang 10. Paham? Nah, lanjut yang keempat, internal rate of return atau disebut dengan IRR ya. IRR ini kita akan menghitung seberapa besar pengembalian bisnis terhadap investasi yang ditanam ya. Oke, IRR rumusnya I ditambah NPV 1 bagi NPV 1 kurang NPV 2 dikali selisih dari I2 I1. I itu apa? I itu adalah discount factor ya. Karena IRR itu bermainnya adalah di NPV, net present value, jadi teman-teman hanya mengambil nilai NPV saja, PV manfaat bersihnya. Karena kan yang diminta di rumus apa? NPV. Teknisnya sama, kalikan manfaat bersih setiap tahun dengan DF yang berlaku setiap tahunnya. Diperolehlah total NPV-nya 760 ya. Lalu untuk menentukan NPV yang kedua sama halnya dengan NPV yang pertama ya. NPV yang kedua itu manfaat bersih dikalikan dengan discount factor yang kedua 30%. Maka diperoleh hasil penjumlahan per tahunnya itu minus 260. Karena rumusnya apa? Discount factor ditambah dengan NPV pertama dibagi dengan selisih NPV pertama dikurang NPV kedua dikalikan dengan selisih. Pastikan nilainya, teman-teman bisa menghitung sendiri pakai kalkulatornya ya. 760 jika dilihat dari hasil perhitungan IRR, apa keputusan investasinya? Layak atau tidak? Layak ya, karena dia lebih besar dari diskon rate ya, lebih besar dari opportunity cost of capital atau yang disebut dengan DF ya, discount factor. Yang terakhir itu kita akan menilai payback period, yaitu mengukur berapa cepat investasi kembali. Yang mana rumusnya adalah I dibagi AB. I ini biaya investasi,
Kalau AB, manfaat bersih setiap tahunnya. Ada yang bisa? Sembari semuanya mengerjakan di depan, teman-teman yang lain juga silakan mengerjakan di buku catatannya masing-masing. Ada yang bisa menjelaskan ini maksudnya apa? Ada? Ya, silakan Al-Hikam. Berarti dalam 2,5 tahun itu pasti sudah kembali. Oke, dalam 2,5 tahun investasi akan kembali. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, demikian teori kita hari ini. Kita lanjut ke diskusi. Oke, baik, karena semua sudah duduk melingkar, kita akan melakukan diskusi atau debat ya. Nanti sebelah kiri saya dari kelompok 1, sebelah kanan saya kelompok 2. Silakan nanti kita memberikan argumen dan berdebat dengan tema mengenai studi kelayakan bisnis pada materi investasi ya. Kelayakan bisnis ada 5 tadi kan, penilaian investasi kelayakan bisnis. Nanti silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan, kelompok 2 menanggapi, dan begitu pun sebaliknya. Teman-teman semua, adik-adik sekalian, tadi kita juga sudah diskusi ya, sudah debat juga, kelompok masing-masing saya memberikan pertanyaan dan menanggapi. Jadi di dalam studi kelayakan usaha agribisnis itu, kedua-duanya harus memenuhi, baik dari aspek non finansial maupun aspek finansial. Ya, bisa dipahami? Baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk menutupnya sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumentasi praktik pengajaran yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran nyata atas komitmen saya dalam menjalankan tugas sebagai dosen yang profesional dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.